Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat Idul Fitri buat teman-teman di sini yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini gue akan membahas sebuah parfum dari lokal, yaitu brandnya namanya adalah Usual. Pasti kalian semua udah tahu brand Usual. Dan yang aku ingin bahas adalah aku punya Diken yang Jasmine Bouquet dari Usual. Jadi kalau misalnya penasaran gimana pendapatku mengenai parfum ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, langsung aja. Jadi Usual ini sebenarnya salah satu brand yang aku lumayan kepo juga, dan sampai detik ini belum punya si full botolnya yang varian manapun. Tapi karena kemarin aku lihat ada salah satu parfum yang kayak menarik, yaitu yang Jasmine Bouquet. Jadi aku putuskan untuk cobain dulu Dikennya 5 ml ini. Nah, karena aku nggak punya botolnya, aku akan review warna jusnya aja. Di sini aku punya 5 ml ini, warna jusnya adalah bening banget gitu ya. Dan gimana wanginya, aku langsung akan semprotin aja. Jadi ini wangi yang menurut aku sangatlah unik gitu ya. Ini termasuk tipikal parfum floral yang wanginya tuh sangat unik dan menyenangkan gitu. Ini wangi yang begitu aku semprot tuh aku langsung bisa senyum karena wow, ini wanginya unik banget dan enak banget dicium. Dibuka di top notesnya itu menurutku udah langsung semerbak wangi bunga gitu. Walaupun aku sendiri tidak bisa begitu mencium wangi jasmine-nya. Jadi menurut aku untuk wangi jasmine di parfum ini, walaupun namanya Jasmine Bouquet, jasmine-nya bukan sesuatu yang prominent. Walaupun aku bisa mencium sedikit wangi jasmine, jasmine-nya pun bukan wangi jasmine yang seger, bukan kayak wangi jasmine yang di pengantin Jawa yang wanginya tuh lebih ke arah ya wangi bunga jasmine, bunga melati segar gitu ya. Wanginya tuh lebih deep, lebih agak sedikit berat. Jadi jasmine yang lebih ke arah beratnya. Tapi bukan jasmine saja gitu. Jadi ada campuran dengan wangi bunga lainnya. Dan aku bisa mencium sesuatu yang yummy dari wangi vanilanya di sini yang lembut banget, soft. Itu dia berpadu sama wangi bunganya tuh, jadi wangi bunganya tuh lebih creamy, lebih soft, lebih lembut. Kayaknya menurut aku wangi si vanilanya di sini tuh bisa bikin wangi bunganya itu jadi nggak bikin cloying gitu kan. Ada beberapa wangi jasmine atau bunga yang bisa bikin kita pusing karena wanginya terlalu menonjol gitu, tapi ini nggak sama sekali. Dibuka juga tadi dengan alkohol yang tidak nyegrak sama sekali, nggak ada bikin merangsang hidung untuk bersin, enggak gitu. Dan wanginya tuh bukan tipikal yang tajam, tapi tipikal yang wanginya lembut dan soft dan mewah tapi unik. Jadi ini wanginya bener-bener aku sendiri belum pernah mencium wangi yang seperti ini sebelumnya. Walaupun jasmine sendiri sesuatu yang familiar di hidungku, tapi Jasmine Bouquet ini secara keseluruhan itu adalah wangi yang aku belum familiar dengan wangi ini. Jadi aku bisa katakan langsung bahwa wangi ini adalah wangi yang unik gitu. Ada sedikit sentuhan wangi manis, tapi manisnya di sini itu bukan manis fruity, bukan manis kayak gula atau karamel, tapi ternyata yang mereka pakai di sini adalah honey gitu atau madu. Jadi wangi madunya itu cuma sedikit atau semburat aja kalau di hidungku. Jadi bukan sesuatu yang dominan. Karena memang dominannya di sini adalah floral gitu. Jadi bukan floral yang manis banget, yang girly gitu, bukan. Ini floral yang lebih ke arah wanita matang gitu, wanita yang lebih mungkin bukan hanya wanita tapi pria pun bisa pakai wangi ini gitu. Aku akan bacakan di sini notesnya. Jadi di top notes dia ada marigold atau marigold, itu bunga yang aku sendiri familiar di hidungku wanginya seperti apa. Lalu di middle notesnya dia ada honey dan juga jasmine. Sedangkan di base note dia ada labdanum, benzoin dan juga vanilla. Jadi which is di top notes, middle notes dan base note-nya ada wangi bunganya gitu ya. Ini adalah wangi yang menurut aku bikin nagih gitu. Ada efek yang bikin kita pengen sniff dan sniff lagi. Wanginya ini tuh jujur bikin penasaran. Jadi kayak aduh, kayak wangi apa ya? Kayak wangi jasmine tapi bukan jasmine gitu. Kayak ada vanilanya tapi bukan vanila aja gitu. Jadi
menurutku ini sesuatu yang sangat berkesan buat aku, wangi seperti ini gitu. Dan apakah aku berniat untuk beli full botolnya? Yes, aku berniat banget untuk beli full botol ini. Dan setahu aku ini emang salah satu parfum yang kerap kali sold out gitu ya, jadi agak susah didapetin. Tapi setahuku sekarang di official store-nya itu lagi ada. Kalau misalnya kalian penasaran, mendingan cepet-cepet dibeli daripada nanti habis lagi gitu. Anyway, aku nggak disponsor ya. Ini aku juga baru coba di can-nya dan belum punya full botolnya. Gimana dengan performanya? Menurut pengalamanku, setelah aku pakai ini, dia tuh bisa bertahan di kulitku tuh sekitar 7-8 jam. Itu masih ada wanginya, masih kecium. Walaupun memang di jam keempat, kelima itu udah turun banget, udah turun, makin turun, dan hanya bisa tercium kalau deket dengan kulit gitu. Tapi itu bertahan sampai jam 7-8. Bahkan aku pernah nyoba sekali di malam hari, itu dari jam 8 malam sampai besoknya jam 7 pagi itu masih ada wanginya. Which is itu udah hampir 12 jam ya, 11 jaman itu wanginya masih ada, walaupun tuh kayak samar-samar sedikit banget. Tapi itu cuma sekali sih. Setelah itu aku coba tuh paling cuma 7-8 jam. Kayaknya tergantung juga mungkin balik lagi gimana body chemistry-ku saat itu, atau suhu dan sebagainya gitu ya, apakah aku berkeringat banyak atau enggak. Tapi itu pengalamanku pakai di kulit gitu. Artinya kalau di baju aku yakin ini bisa tahan lebih lama lagi. Teksturnya sendiri sejujurnya memang ini berminyak gitu ya, cukup berminyak, sama dengan biasanya beberapa parfum lokal yang aku udah pernah coba dan aku udah pernah review juga, mungkin kalian tahu. Tapi so far sih nggak terlalu mengganggu sih buat aku. Yang penting selama dia nggak ada rasa panas atau rasa yang bikin kayak membakar kulit atau bikin kulit jadi gatel gitu. Jadi menurut aku so far aman-aman aja. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, harganya berapa sih? Kalau aku lihat di official store-nya tuh harganya segini untuk 100 ml eau de parfum ya. Jadi menurut aku ya masih masuk kategori sedang gitu, nggak murah banget tapi juga nggak mahal untuk ukuran parfum lokal. Apalagi kalau lihat dari botolnya yang oke banget dan simple tapi oke menurut aku. Dan dia juga isinya 100 ml ya, bukan 50 ml. Jadi menurut aku masih tergolong lumayan oke untuk harganya gitu. Bisa banget dicoba untuk kalian yang penasaran dan suka banget sama parfum lokal, terutama suka dengan wangi-wangi bebungaan. Siapa yang bisa pakai? Menurut aku ini memang kategori umurnya adalah mereka yang lebih dewasa. Artinya menurutku mungkin baru lumayan cocok untuk mereka pakai, untuk mereka yang usianya di atas mungkin ya 23 tahun, udah lulus kuliah gitu, mulai cari kerja, udah mulai bisa banget pakai ini. Dan bisa dipakai cewek ataupun cowok. Dan ini wangi yang menurut aku juga cukup bisa dijadikan signature scent karena wanginya tuh unik. Bisa dijadikan ciri khas untuk kalian yang mana ini bisa dipakai di segala situasi atau waktu gitu. Jadi kayak pagi, siang, sore, malam itu bisa. Aku nggak merasa ada yang aneh kalau aku pakai di waktu-waktu tertentu. Ataupun ini bisa banget dipakai untuk acara-acara yang formal ataupun spesial, ke acara kondangan, pesta, itu bakal cocok banget. Tapi untuk harian pun, daily pun bisa banget dipakai. Asal mungkin untuk pemakaian yang daily itu nggak usah terlalu banyak, karena ini wanginya cukup projectionnya lumayan kenceng, dan ini termasuk wangi yang tebel gitu, yang wanginya tuh ya bebungaan yang tebel, bukan yang ringan gitu wanginya. Jadi bisa dipakai di daily activity-nya kamu, tapi lebih ke semprotnya jangan banyak-banyak. Kalau misalnya kita mau pakai ke acara yang lebih formal, yang lebih pakai baju yang lebih spesial, mungkin bisa disemprot agak sedikit lebih banyak supaya ya kamu bisa lebih keluar aja wanginya. Jadi menurutku itu pendapatku sih mengenai si Jasmine Bouquet ini. Gimana pendapat kalian? Kalau misalnya kalian udah pernah nyoba, boleh tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian tentang parfum ini. Semoga videoku kali ini bisa membantu atau memberi sedikit gambaran setidaknya buat kalian yang penasaran sama Jasmine Bouquet ini. Tapi aku ingatkan sekali lagi, lebih baik untuk jangan blind buy untuk beli parfum, karena pendapatku, seleraku mungkin bisa aja berbeda dengan kalian. Jadi bisa dicoba untuk beli di can-nya seperti aku di sini. Nanti aku cantumkan juga tokonya di mana aku beli di can-nya di description boxku. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like,
Dan pastikan kamu udah subscribe juga channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video-video review lainnya ke depannya. Oke, jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.